Selamat pagi teman-teman, kita kembali berjumpa ya dalam video kedua tentang The Power of Habit. Ya, mari kita lanjutkan langsung saja di halaman slide 23. Itu saya ngasih tahapan judul tahapan membangun good habit. Ya, seperti yang Anda lihat di layar Anda, tahapan membangun good habit. Ya, apa saja tahapan kuncinya? Apa saja langkah-langkah praktikalnya? Nah, itu menurut berbagai studi ilmiah dalam The Science of Habit itu ada 3 langkah teman-teman, 3 tahapan. Bisa Anda lihat di halaman 24 ya, di slide 24 saya menunjukkan tahapan kunci membangun good habit. Saya bacakan ini. Tahap pertama, Anda harus menetapkan jenis habit yang Anda mau bangun. Ya. Tahapan kedua, rumuskan habit implementation plan yang spesifik. Yang ketiga, temukan reward dan sense of progress. Jadi 3 ini mas, 3 step ini yang sangat krusial untuk membangun good habit. Jadi tentukan jenis habit yang Anda mau bangun. Yang kedua, yang sangat penting ini, menentukan rencana penerapan habit atau bahasa Inggrisnya habit implementation plan atau rencana implementasi habit yang super spesifik. Dan yang terakhir yang tidak kalah pentingnya, temukan reward. Ya, ada sense of reward. Ya. Nah, mari kita mulai dari tahapan pertama ya. Tahapan pertama, saya meminta Anda untuk merumuskan jenis habit yang mau Anda bangun. Ya. Jadi di slide 25, saya bilang tahapan pertama itu Anda merumuskan jenis habit, good habit apa yang mau Anda bangun. Ya. Saya ngasih contoh di halaman 26 nih, di slide berikutnya, sampel good habit ya. Misalnya habit olahraga, habit membaca buku, habit menyelesaikan tugas tepat waktu, habit belajar secara mandiri atau tidak mengembangkan diri, mengembangkan skill. Habit makan sehat, ya, sayur dan buah. Habit tafakur dan bersyukur. Habit baca Al-Quran. Ya. Habit dzikir. Ya. Itu contoh-contoh habit bagus yang bisa Anda bangun. Anda pilih salah satunya saja ya. Atau mungkin dari beberapa good habit ini Anda sudah punya, fine, very good. Anda mau nambah lagi habit baru berikutnya, itu bagus. Tapi jangan berambisi melakukan banyak habit bagus sekaligus. Itu kata pakar Anda akan kewalahan. Kalau Anda belum punya banyak good habit, mulailah dari satu saja. Misalnya dari contoh ini semua Anda belum melakukannya sama sekali. Ambil satu saja. Misalnya yang habit olahraga atau habit baca buku. Satu saja. Maksimal 2 lah gitu ya. Jangan semuanya ini Anda lakukan sekaligus, Anda mungkin kewalahan, energi Anda kewalahan. Ya, karena kita ini terbatas. Ini ya. Energinya. Nah, di halaman 27 ini saya cerita ini, ada sebuah fenomena menarik tentang habit formation. Fenomena ini disebut sebagai keystone habit. Maksudnya Anda cukup memulai membangun one key habit. Lalu pelan-pelan habit bagus ini akan menular ke pembentukan habit lain dalam hidup Anda. Pembentukan good habit lainnya ya dalam hidup Anda. Jadi namanya keystone habit. Jadi dari contoh tadi, semua habit yang tadi, good habit yang saya berikan, itu Anda ambil saja satu. Saran saya mungkin habit olahraga ya, kalau Anda belum melakukannya ya. Atau habit baca buku. Ketika Anda berhasil melakukan habit olahraga atau habit membaca buku, misalnya setelah 3 bulan Anda berhasil, atau 1 bulan berhasil, Anda baru bergerak ke good habit lainnya. Dan studi menunjukkan Anda akan lebih mudah membangun good habit lainnya. Begitu Anda selesai membangun good habit yang sudah Anda lakukan. Dan good habit yang Anda lakukan itu Anda lakukan terus-menerus. Sampai sepanjang usia ya. Karena kan good habit ya. Habit olahraga misalnya ya Anda lakukanlah sampai usia Anda 70 tahun ya. Bahkan kalau bisa 75 tahun. Nah, suka ada pertanyaan, kapan Mas Yodia sebuah habit betul-betul menjadi habit? Butuh berapa hari? Itu jawabannya tergantung jenis habitnya ya. Studi-studi menunjukkan tergantung jenis habitnya ya. Ada beberapa habit yang sangat mudah dilakukan, misalnya minum air putih ya. Itu kan habit yang simple ya. Anda kan punya target kalau bisa 1 hari minum 8 gelas air mineral. Itu kan habit yang simple tapi suka dilupakan banyak orang. Nah, menjalani habit minum 8 gelas air mineral setiap hari itu mungkin butuh waktu hanya 30 hari selesai. Anda sudah jadi habit.
Tapi kalau misalnya habit action dengan tepat waktu mungkin butuh waktu lebih dari 3 bulan. Jadi durasinya itu macam-macam Mas, tergantung jenis habitnya. Kalau habitnya makin berat, biasanya butuh waktu sampai 3 bulan. Tapi kalau habitnya ringan, mungkin 1 bulan sudah berhasil menjadi bagian dari keseharian Anda. Habit baca buku mungkin butuh waktu sampai 2 bulan untuk betul-betul nempel di dalam keseharian Anda. Itu pertanyaan pertama. Jadi durasi untuk menerapkan habit itu bisa tergantung jenis habitnya. Yang penting Anda lakukan secara rutin. Yang kedua, bagaimana Mas Yudi kalau misalnya saya sudah melakukan habit tapi kemudian suka bolong-bolong? Ya nggak masalah ya. Saya sendiri kadang-kadang punya habit olahraga jalan kaki tadi. Kadang-kadang ya tidak berhasil melakukannya. Mungkin kecapean sehingga saya skip. Nggak masalah, asal skipnya jangan sampai seminggu full. Karena ketika Anda skip kebiasaan harian sampai seminggu full atau bahkan 2 minggu full, itu baliknya lagi agak berat. Jadi kalau bisa usahakan skipnya itu mungkin maksimal 3-4 hari gitu ya, 4 kali gitu ya. Sehingga ketika Anda misalnya habit membaca buku, saya sudah melakukannya Pak Yudya seminggu berturut-turut. Tapi setelah itu saya seminggu full nggak melakukannya, bosen, ya, nggak ada waktu. Nah, itu kurang afdol. Nah, caranya bagaimana supaya Anda tetap konsisten? Itu caranya kurangi skalanya. Jadi jauh lebih baik melakukan ritual membaca bukunya tadinya misalnya 5 halaman tiap malam. Sayanya bosen Pak Yudya, capek, nggak ada waktu. Daripada men-skipnya 100%, lebih baik Anda menurunkan jatahnya menjadi 1 malam Anda baca bukunya 1 halaman saja. Jadi kan kalau 1 halaman jauh lebih mudah teman-teman. Jadi energi Anda untuk membaca buku 1 halaman itu kan sangat mudah, sangat simple. Dan kemudian Anda tetap melakukannya, itu jauh lebih bagus Mas. Jadi mbak-mbak ya, skalanya diturunkan 1 halaman, tapi tetap Anda lakukan. Daripada zero sama sekali. Saya suka seperti itu juga ya. Misalnya jalan kaki, sayanya capek. Tapi untuk membuat saya tetap disiplin, saya kemudian sengaja mengurangi durasinya. Kalau kebiasaan rutin saya 30 menit, misalnya ketika saya capek, saya kurangi jadi 10 menit saja. Ya, jadi saya jalan kakinya lebih pendek. Tapi tetap saya lakukan. Kalau kata pakar habit, cara seperti itu akan membuat Anda lebih konsisten. Jadi sekali lagi ketika Anda malas, ketika Anda disiplinnya turun, ketika Anda capek, moodnya nggak ada, alih-alih menghilangkan habit itu sama sekali berhari-hari, maka solusinya tolong kurangi itu skala habitnya menjadi sangat lebih ringan. Tadinya baca buku 5 halaman, kurangi jadi 1 halaman. Tadinya jalan kaki 30 menit, kurangi jadi 10 menit. Gitu Mas. Ya. Tadinya belajar mandiri 1 jam, kurangi menjadi 15 menit. Jadi skalanya dikurangi, tapi tetap Anda lakukan. Itu jauh lebih efektif. Oke. Nah, di slide 28 ini saya ngasih assignment pertama ya, action plan pertama kepada Anda. Tolong tetapkan 1 habit baru yang ingin Anda tumbuhkan. Tulis dalam notes di HP Anda. Jadi ini assignment pertama ini saya minta kepada Anda untuk menuliskan 1 jenis habit baru yang ingin Anda bangun. Ya. Habit baca buku, habit baca Al-Quran, habit sholat tahajud, atau habit olahraga. 1 saja. Ya. Ini saya ngasih contoh ya, di halaman 29 saya ngasih contoh assignment-nya. Saya akan mulai rutin olahraga selama 10 menit mulai besok sore. Ya. Olahraganya misalnya jalan kaki, atau olahraga yoga. Ya. Yoga sekarang happening juga. Jadi saya akan mulai rutin olahraga selama 10 menit mulai besok sore. Olahraganya dalam hal ini bisa jalan kaki, bisa goes, bisa yoga, terserah lah ya. Terserah pilihan yang Anda sukai. Jadi itu ya teman-teman ya, assignment pertama ya. Tolong tuliskan 1 jenis habit baru yang ingin Anda bangun. Oke. Nah di halaman slide 30 ini saya cerita tahapan kedua. Ini penting ini. Rumuskan habit implementation plan yang super spesifik. Jadi ini bahasa Indonesianya rencana penerapan habit atau rencana penerapan kebiasaan yang spesifik. Ya. Ini penting teman-teman, karena banyak orang itu ketika mau mulai habit misalnya bilang Pak Yudya saya mulai besok pagi mau olahraga misalnya.
mau rajin olahraga Pak Yudhya, atau minggu depan saya mau mulai rajin baca buku Pak Yudhya, atau mulai besok saya mau rajin belajar mandiri Pak Yudhya mengenai ilmu digital marketing misalnya. Itu kalimat-kalimat seperti itu tidak ada gunanya teman-teman. Itu kata pakarnya, kenapa tidak ada gunanya? Karena itu kalimat yang abstrak, yang useless. Anda harus segera menerjemahkan kalimat-kalimat yang terlalu global itu menjadi rencana penerapan habit yang spesifik. Di mana Anda menyebutkan kapan akan Anda lakukan, bagaimana Anda akan melakukannya, dan berapa lama durasinya. Ya. Jadi di dalam slide 31 ini saya ngasih contohnya, habit implementation plan atau rencana penerapan habit itu intinya adalah rencana spesifik kapan, di mana, dan bagaimana Anda akan memulai habit baru itu. Jadi lebih konkret. Ya. Misalnya nih di halaman 32 saya ngasih contoh-contoh rencana penerapan habit. Misalnya setiap hari setelah selesai menjalankan sholat maghrib, maka saya akan membaca buku minimal 2 halaman. Yang kedua, setiap pagi jam 8 hingga jam 10 pagi, setelah selesai sarapan pagi, saya akan membuka laptop dan menulis sepanjang 500 kata. Atau setiap jam 4 sore, hari Senin, Kamis, dan Sabtu, saya akan pergi ke kolam renang untuk renang sebanyak 3 putaran. Jadi kalau Anda lihat semua contoh 3 ini, itu kan konkret teman-teman, spesifik. Kapan Anda akan melakukannya? Habis sholat maghrib. Atau tiap pagi setelah sarapan. Atau tiap sore jam 4. Berapa lama? Saya akan baca buku 2 halaman saja Pak Yudhya. Saya akan nulis laporan bisnis atau saya akan nulis buku 500 kata saja tiap pagi. Atau saya renang seminggu 2 kali saja Pak Yudhya, Senin Kamis. Atau bahkan tiap Sabtu Ahad. Gitu ya. Kalau bisa sih olahraga itu seminggu 3 kali Mas. Jangan cuma 2 kali. Anyway, ini contoh-contoh yang Anda lihat ini kan konkret teman-teman. Ya. Contoh berikutnya di halaman 33 nih. Ya, Anda bisa lihat contoh penerapan habit lainnya. Misalnya setiap break istirahat siang, saya akan menggunakan waktu selama 10 menit untuk membaca kitab suci minimal 1 halaman. Setiap pagi setelah tiba di kantor, saya akan berjalan kaki keliling kantor sebanyak 3 kali. Ini habit olahraga ya. Setiap malam selepas sholat isya, saya akan mematikan TV dan HP dan kemudian membaca buku bagus minimal 3 halaman. Jadi ini contoh-contoh yang konkret juga. Ya, Anda ketika istirahat siang, setelah makan siang, alih-alih tidur, Anda baca Al-Quran ya, 1 halaman saja misalnya. One day, one page. Ya, bukan one day, one juice ya, one day, one page. Atau setiap pagi setelah tiba di kantor, Anda jalan keliling kantor 3 kali. Itu kan habit olahraga. Banyak orang mengatakan, Pak Yudhya, saya mau olahraga tapi saya nggak punya waktu Pak Yudhya. Saya kerja dari pagi sampai sore. Pulang sampai rumah malam. Saya sudah capek. Jangan khawatir, Anda sebenarnya masih bisa punya peluang untuk melakukan olahraga. Olahraga itu kan intinya bergerak, teman-teman. Ya, jangan anggap olahraga itu harus renang atau lari, enggak juga. Jalan kaki keliling kantor. Misalnya kantor Anda cukup luas gitu ya. Anda keliling aja 3 kali, itu kan sudah ritual yang bagus untuk menggerakkan tubuh. Jadi Anda lakukan itu tiap pagi sebelum Anda buka laptop, jalan kaki keliling kantor Anda 3 kali. Itu jauh lebih bagus daripada tiba di kantor, langsung baca HP, kemudian ngobrol, itu kan kurang maknyus. Jauh lebih baik gunakan waktu jeda, waktu singkat 10 menit untuk keliling kantor 3 kali. Oke. Atau ini ya, setelah sholat isya, pulang dari kantor, matikan TV, matikan HP, Anda baca buku 1 halaman atau 2 halaman atau 3 halaman. Jadi itu teman-teman ya, Anda tolong rumuskan rencana penerapan habit Anda dengan spesifik seperti yang contoh saya berikan barusan. Kapan Anda akan melakukannya, hari apa saja, jam berapa, di mana, berapa durasinya, itu sebaiknya Anda lakukan. Saya punya rencana penerapan habit yang beragam ya. Misalnya saya tadi cerita, setiap habis sholat maghrib saya akan membaca buku. Minimal 20 halaman, karena saya sudah terbiasa baca buku ya. Atau tiap jam 6 pagi saya akan jalan kaki keliling kompleks saya selama 30 menit. Itu saya lakukan. Atau tiap jam 4 pagi saya akan bangun dan sholat tahajud. Itu kan rencana penerapannya spesifik. Nah, di dalam slide berikutnya saya ngasih tips ini, tips supaya Anda merumuskan rencana penerapan habitnya menjadi lebih efektif.
Ya. Tips yang pertama, start small. Ya. 35 nih ya. Di slide 36 saya bilang, kenapa start small ya? Kiat pertama start small. Kalau Anda mau menanamkan sebuah kebiasaan baru yang menantang, ada baiknya diawali dengan small steps atau langkah kecil. Small wins itu penting, begitu kata para peneliti berlaku. Kemenangan kecil itu akan memotivasi Anda untuk terus bergerak ke level yang lebih tinggi. Jadi start small teman-teman. Ya. Kenapa ini saya bilang nih ya, di slide 37 saya bilang nih, dilihat di slide 37, sebaliknya memulai sebuah kebiasaan baru dengan target yang langsung menjulang biasanya akan lebih mudah gagal. Iya. Kenapa? Karena kebiasaan baru ini kan baru Mas ya. Anda belum pernah melakukannya. Jadi ketika Anda tiba-tiba ujuk-ujuk istilahnya ya, langsung bilang saya Pak Yudya, saya mulai besok mau baca buku kayak Pak Yudya. Tiap malam saya akan baca buku minimal 30 halaman. Itu pasti akan gagal. Kenapa? Karena Anda belum pernah melakukannya, jarang melakukannya, belum terbiasa. Tiba-tiba langsung ngasih target 30 halaman buku baca tiap malam. Itu saya yakin Anda hanya bertahan 2 hari. Setelah hari ketiga, keempat Andanya nyerah. Kenapa? Karena targetnya terlalu berat. Ya, padahal kan energi Anda juga sudah overwhelmed. Contoh lainnya misalnya Pak Yudya, mulai besok saya akan olahraga, lari Pak Yudya, 5 kilo mulai besok. Langsung Anda tiap hari olahraga lari 5 kilo itu ya langsung kolaps Anda. Ya, kolaps karena Anda tidak melalui pemanasan, tidak melalui satu proses yang bertahap. Kalau Anda masih baru, istilahnya masih newbie, masih pemula, masih betul-betul baru memulai kebiasaan baru, kata para pakar habitnya jauh lebih mungkin Anda akan berhasil melakukannya kalau Anda melakukannya dengan skala kecil. Misalnya mulai besok saya akan baca buku 1 halaman saja Pak Yudya. Oh, that's very good. Atau mulai besok saya akan mulai olahraga jalan kaki seperti Pak Yudya, tapi cukup 3 menit saja Pak Yudya. Boleh nggak? Ya boleh. Kenapa seperti itu? Saya bilang ini, di dalam slide 38. Ya. Kenapa action pertama harus so simple dan mudah dilakukan? Sebab pada dasarnya kita semua ini pemalas teman-teman ya, dan punya resistant to change. Untuk melawan inersia atau kecenderungan malas bergerak yang bersemayam dalam ragamu itu, maka action pertama harusnya yang so simple. Jadi ini alasan yang membuat kenapa Anda harus start small teman-teman. Tadi saya bilang, Anda baru memulainya, Anda biasanya masih comfort zone. Jadi orang ketika masih dalam zona nyamannya tiba-tiba mulai sesuatu yang baru dengan langsung yang berat itu akan gagal. Anda harus mulai dengan langkah yang sangat kecil. Jalan kaki cukup 3 menit, baca buku cukup 1 halaman. Jadi untuk mengalahkan resisten touching Anda, kan sering itu, Pak Yudya saya itu kok mau rajin olahraga tapi males Pak Yudya. Atau saya mau rajin baca buku tapi saya nggak ada waktu Pak Yudya. Sudah nggak ada waktu. Itu menurut saya alasan. Ya, alasan yang klasik untuk menunjukkan bahwa orang itu pada dasarnya resistant to change, inersia. Tidak suka keluar dari comfort zone-nya. Kalau alasan misalnya tadi malas itu ya tadi, caranya solusi untuk mengalahkan rasa malas itu ya Anda kurangi skalanya. Baca buku 1 halaman kan sangat simpel teman-teman. Atau olahraga jalan kaki 3 menit kan sangat easy. Harapannya itu bisa mengalahkan rasa malas Anda. Dan kalau Anda tadi bilang, saya nggak punya waktu Pak Yudya untuk olahraga, itu kan tadi saya bilang, olahraganya cukup 3 menit. 3 menit kan very, very small. 3 menit masa nggak ada waktu Anda 3 menit. Anda buka HP aja, baru buka aja sudah 3 menit ya. Scroll-scrollnya 1 jam. Atau baca buku 1 halaman itu kan butuh waktu hanya mungkin tidak ada lebih dari 5 menit. Masa nyari waktu 5 menit tiap malam nggak bisa. Gitu. Itu alasan pertama kenapa kita harus start small, teman-teman. Jadi untuk mengalahkan rasa malas kita, untuk membuat waktu kita menjadi sangat simple, sangat kecil. Alasan kedua, harapannya kemudian Anda bisa melakukannya. Dan ini penting, teman-teman. Ketika Anda bisa melakukannya, Anda akan menemukan sense of progress. Atau tadi saya bilangnya small wins. Jadi ketika Anda tiap malam punya tekad membaca buku 1 halaman, dan kemudian Anda 5 hari berturut-turut, saya bisa Pak Yudya. Baca buku 1 halaman kan mudah Pak Yudya. Saya sudah seminggu ini bisa Pak Yudya.
Nah, ketika Anda bisa melakukannya, Anda akan menemukan, wow, that's wonderful. Ternyata saya bisa baca buku ya, meskipun 1 halaman tiap malam. Ya. Nanti pelan-pelan, kemenangan-kemenangan kecil itu akan memicu Anda untuk makin meningkatkan skalanya. Itu namanya efek momentum. Jadi ada sebuah studi yang menunjukkan bahwa manusia itu pada dasarnya malas bergerak. Resistant to change. Tapi begitu dia mulai bergerak, maka meskipun skalanya tadinya kecil, nanti lama-lama skala yang kecil itu akan membesar sendirinya, menemukan efek momentum. Sehingga yang tadinya baca buku 1 halaman, tiba-tiba nambah jadi 2 halaman. Bulan depan nambah 3 halaman. Dan bulan depannya lagi nambah 5 halaman. Dan disitulah kemudian Anda menemukan dampak yang powerful. Jadi skala yang kecil itu nanti lama-lama akan menemukan momentum. Dan itu yang saya rasakan ya, ketika saya mau nulis buku, itu kan rasanya raksasa ya tugasnya. Nulis, saya kan punya target nulis 10 buku. Itu kan gila. Gila memang kalau kita bayangin 10 buku, kalikan 300 halaman aja kan 3.000 halaman, itu kan gila. Tapi saya memulainya dengan tekad yang kecil, tekad habit yang kecil. Yakni saat itu saya memulainya pokoknya setiap pagi saya harus nulis cukup 500 kata. Bagi saya nulis 500 kata itu very easy. Ya, 500 kata itu sekitar 1 halaman paling. Ya. Bisalah saya nulis 1 halaman. Ya, karena saya kan terbiasa nulis di blog. Bagi saya 1 halaman itu bisa. Nah, saya lakukan itu selama 5 hari berturut-turut, ternyata saya bisa. Ya. Saya bisa ya 1 halaman, dan itu membuat saya menemukan sense of progress. Oh, ternyata saya bisa. Dan saya merasa bangga. Oh, ternyata saya bisa ya nulis setiap hari 1 halaman. Lama-lama kemudian akhirnya saya bisa menulis 1 hari sampai 5 halaman. Bahkan kadang-kadang sampai 7 halaman. Jadi itu efek momentum. Jadi itu teman-teman ya. Jadi Anda mulailah dengan skala kecil. Jadi ini saya bilang nih ya, di halaman 39. Contoh action yang so simple, alih-alih mau mulai olahraga lari 1 km per minggu, cukup mulai besok jalan kaki keliling kantor 3 menit saja setiap pas istirahat siang. Cukup 3 menit saja, masa sih nggak bisa gitu ya. Jadi alih-alih olahraganya tiap Sabtu Minggu panjang gitu ya, lebih baik mulai besok keliling kantor 3 menit saja. 3 menit kan very short ya. Nanti akan tercipta efek momentum itu teman-teman. Contoh berikutnya, di halaman 40 saya bilang nih contoh lain yang so simple, alih-alih mau baca buku 3 atau 4 buku per minggu, cukup mulai besok baca 1 halaman buku saja tiap malam sehabis sholat maghrib, just 1 page. Just 1 page. Ya. Jadi mulai besok Anda bilang, pokoknya setiap habis sholat maghrib atau habis sholat isya, saya akan buka buku, baca 1 halaman. Setelah 1 halaman selesai, tutup saja. Tutup dan kemudian Anda bisa rebahan kembali. Tapi itu lakukan terus-menerus tiap hari. Saya bilang di slide berikutnya nih, di halaman 41. Keberhasilan melakukan small action atau small wins atau small habit akan ciptakan sense of progress. Dan ini krusial, sebab studi menunjukkan sense of progress adalah motivator terbaik agar Anda bergerak maju secara konsisten. Ya. Itulah kenapa Anda harus menetapkan langkah awal itu dengan skala yang kecil. Selain untuk mengalahkan rasa malas Anda, selain untuk membuat waktu Anda tidak banyak terbuang, misalnya ya waktunya, kan tadi Anda ngeles, saya nggak punya waktu Pak Yudhya. Masa 3 menit nggak ada waktunya? 3 menit kan sangat pendek. Tapi yang tidak kalah penting, ketika Anda punya target yang kecil skalanya, dijamin Anda akan bisa melakukannya. Ya kan? Baca buku 1 halaman kan so easy. Jalan kaki 3 menit kan so simple. Nah, begitu Anda bisa melakukannya, Anda akan menemukan small wins. Dan disitulah Anda mendapatkan sense of progress. Oh, ternyata saya bisa Pak Yudhya, saya bisa baca buku 1 halaman tiap malam. Oh, ternyata saya bisa nulis 1 halaman tiap hari. Ya. Oh, saya bisa jalan kaki Pak Yudhya, 3 menit tiap pagi. Gitu ya. Tapi lama-lama nanti menemukan efek momentum, karena sense of progress tadi. Jadi Anda bersemangat dan kemudian Anda akan konsisten dan kemudian makin menggulung menjadi bola salju. Efek bola salju ya, snowball effect. Jadi di halaman 42 saya bilang ini small action sama small wins sama dengan sense of progress. Ya. Dan sense of progress ini akan sangat mendukung, akan membuat Anda tetap bersemangat untuk menjalani habit Anda dengan konsisten. Oke?
Terima kasih. Nanti kita sambung lagi dalam video berikutnya. Salam sukses, penuh keberkahan.